Shalom Alehim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 30 September 2023. Saudaraku, kembali kita mau mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mau dengan rindu mengerti dan memahami. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Nubuat Zakaria 2 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 11a, dan Injil Lukas 9 ayat 43b sampai dengan 45. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita sering saudara mengalami kesulitan untuk membaca kitab suci karena tak memahami setiap firman yang tertulis. Ketidakpemahaman dan ketidakpengertian kita sehingga kita enggan untuk membacanya. Orang banyak saat menyaksikan segala perbuatan besar yang dilakukan oleh Yesus hanya bisa terkagum-kagum saudara dan takjub. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Lukas 9 ayat 43. Sama halnya kita jika kita menyaksikan suatu mukjizat yang terjadi saudara. Kita terpesona, takjub, terkagum-kagum. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Lukas 9 ayat 43 sampai dengan 44. Saudara, banyak dari kita tak mengerti apa yang disampaikan dalam setiap khotbah, renungan, homili saudara. Kita tak mau sampai mengenal lebih dalam atau berusaha untuk mengenal lebih dalam dari setiap penyampaian itu. Kita hanya terbatas mengagumi pembicaranya yang menyampaikan. Mungkin yang begitu ganteng, yang kocak, kuasa yang diterima, dan gaya penyampaiannya yang kocak. Kita tidak dapat lebih lagi untuk mendalaminya saudara. Tidak dapat untuk memahaminya lebih dalam lagi. Para murid dan orang banyak waktu itu bersama Yesus pun saat itu tak memahami apa yang disampaikan sang gurunya. Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Lukas 9 ayat 45. Begitu banyaknya sabda-sabda Tuhan baru mereka pahami setelah mengalami Paskah atau kebangkitan. Nah, sekarang saudara, bagaimana dengan kita agar dapat mengerti dan memahami firman Tuhan itu? Memahami khotbah atau renungan-renungan yang disampaikan kepada kita. Kita harus memiliki semangat dan kerinduan yang mendalam untuk selalu ingin membaca kitab suci. Dengan tekun dan penuh kesabaran, kita harus selalu dan selalu saudara membaca dalam pimpinan Roh Kudus. Bukan hanya di bulan kitab suci saja kita membaca saudara, tapi setiap saat sepanjang hidup kita. Walau mungkin kita akan menghadapi beberapa atau banyak yang tak kita pahami, kita mau tetap dengan tenang dan tekun untuk membaca, meresapi, serta merenungkannya. Optimislah saudara, bahwa Roh Kudus sendiri yang akan memampukan kita untuk memahaminya. Dengan optimis pula bahwa sabda Allah yang disampaikan dalam kitab suci dan kehendaknya akan makin jelas maknanya bagi kita seiring perjalanan waktu jika kita dengan sabar dan tekun membacanya. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau semakin mendalam mengerti, memahami setiap firman-Nya saudara, dengan penuh sabar dan tekun untuk membaca dan merenungkan kitab suci, maupun mendengarkan setiap ajaran-ajaran baik itu melalui khotbah-khotbah maupun pengajaran yang lain. Roh Kudus akan membimbing kita selalu.
Terpujilah Kristus Tuhan kita Yesus yang bersama Roh Kudus selalu membimbing kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.